semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Sugiarto, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dengan nomor NPM 252201112. Di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan sel eukariotik pada hewan. Alat-alat yang kita gunakan ada pensil, penggaris, penghapus, peruncing atau rautan, pensil warna, buku gambar. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sel eukariotik pada hewan. Yang pertama itu ada vesicle pinostotic. Vesicle pinostotic ini bermembran kecil yang terbentuk di dalam sel untuk membawa cairan ekstraseluler dan zat-zat terlarut masuk ke dalam sel melalui proses pinositosis atau minum sel. Fungsinya vesicle pinostotic ini sebagai penyerap nutrisi dan cairan, transportasi zat terlarut dari ekstraseluler ke dalam sel. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk bulat yang dikelilingi membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsi lisosom ini untuk penghancur partikel yang masuk ke dalam proses endositosis. Yang ketiga ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi adalah sebuah badan yang terbentuk oleh tunas dari aparatus Golgi. Fungsinya sebagai kantung untuk mengangkut dan menyalurkan protein dan lipid dari aparatus Golgi ke berbagai bagian sel. Yang keempat, ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum adalah jaringan organel yang ditempeli ribosom sehingga memberikan tekstur kasar dan berbentuk seperti labirin. Fungsinya ini tempat sintetis dan menampung protein. Yang kelima ada RE halus atau retikulum endoplasma halus. Adalah jaringan membran tanpa ribosom di permukaannya sehingga disebut halus. Yang itu di bagian sini.
Area halus itu yang di bagian tidak ada rambut-rambut seperti kali-kali nih. Nah, yang keenam, ada membran sel. Membran sel bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya penyimpanan dan pelepasan ion kalsium, melindungi bagian dalam sel, mengatur keluar masuknya zat. Yang kedelapan, ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya seperti ginjal. Fungsinya untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel. Yang kesembilan, ada nukleolus. Nukleolus adalah inti dalam sel nukleus yang berisi RNA dan DNA. Fungsinya sebagai tempat sintetis dan perakitan ribosom yang selanjutnya bertanggung jawab dalam membentuk protein menggunakan RNA, asam lambung ribonukleat. Yang ke-10 ada di nukleus. Nukleus adalah inti sel. Di bagian bulat ini, nukleus adalah inti sel, yaitu organel sel yang ukurannya paling besar, yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel dari metabolisme. Fungsinya untuk menyimpan informasi DNA, informasi genetik, mengatur ekspresi gen, dan mengontrol pertumbuhan. Yang ke-11, seatriol. Yang ke-10 tadi ada lanjutan. Nukleus terdiri dari bagian seperti membran inti karioteka yang melindungi nukleus plasma, kariolimfa, kromatin, kromosom, dan nukleolus. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel sel berbentuk silinder kecil yang terbuat dari mikrotubulus, banyak ditemukan di sel eukariotik. Fungsinya membentuk struktur silia dan flagela. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Maaf, di sini saya lupa menambahkan bulusnya. Mikrotubulus, tabungan berongga mikroskopis yang terbentuk dari protein tubulin, merupakan komponen utama sitoskeleton, kerangka sel yang mempertahankan bentuk sel. Fungsinya adalah untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah berupa cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya. Ini di bagian oren-oren ini berupa cairan sel dan
segala sesuatu yang larut di dalamnya, yang berada di antara membran sel dan nukleus, yang fungsinya tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ke-14 kita ada di ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran kecil, tidak bermembran, yang berfungsi sebagai mesin untuk sintesis protein. Fungsinya dari ribosom ini mensintesis protein dari asam amino. Sekian penjelasan dari saya tentang sel eukariotik pada hewan, dari bagian-bagian yang ada di sel eukariotik pada hewan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.